Merdeka! 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 Benteng Intipalam sekaligus menelusuri Sungai Nantalu. Ya. Yang katanya bahwa Sungai Nantalu itu mengalami pendangkalan. Benar tidak memang itu karena pendangkalan Sungai Nantalu? Ekspedisi Nantalu. Assalamualaikum wa ince abang Samuo. Bersama para petani korban banjir kami melakukan perjalanan panjang menuju tanggul PT Intipalem Sumatera. Keberangkatan kami adalah respon dari asumsi PT Intipalem Sumatera yang mengatakan banjirnya lahan masyarakat karena terjadi pendangkalan di Sungai Nantalu. Kami berangkat dari Desa Bangun menelusuri kanal yang dibuat masyarakat untuk mengalirkan air ke hilir sungai. Perjalanan memakan waktu lebih 5 jam untuk sampai ke tanggul PT Intipalem Sumatera. PT Intipalem Sumatera yang kegiatan usahanya antara lain bergerak di bidang pertanian dan perkebunan berkedudukan di Medan. Didirikan berdasarkan akta yang dibuat di hadapan Suparno, Sarjana Hukum, Notaris di Medan tanggal 22 Agustus tahun 2006 nomor 13 yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Keputusan Bupati Asa nomor 27 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan usaha perkebunan kelapa sawit PT Intipalem Sumatera seluas 5.500 hektar tanggal 26 Januari 2007. Kawasan hutan yang dikelola oleh PT IPS dahulunya daerah resapan air yang menjadi penampungan air di laut. Dampak tidak baiknya PT Intipalem Sumatera dalam melaksanakan usaha perlindungan lingkungan dan usaha pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen AMDAL telah menyebabkan banjir besar di Desa Sepaham, Desa Perbangunan, Desa Pertahanan, dan Desa Sungai Dua Hulu, telah merusak tanaman padi para petani. PT Intipalem Sumatera tidak memiliki sertifikat ISPO atau RSPO dalam mengolah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, dan PT Intipalem Sumatera tidak membangun sepenuhnya kebun plasma 20% dari luasan HGU yang diperoleh. Sejak mulai beroperasinya PT Intipalem Sumatera tahun 2010, dampak yang dirasakan masyarakat mulai terasa ketika selesainya pembangunan tanggul yang dilakukan PT Intipalem Sumatera. Sekitar tahun 2016, masyarakat Padang Monang mulai tak dapat menanam palawija karena lahan yang mereka kelola mengalami banjir, disebabkan air dari hilir membalik ke lahan masyarakat karena tingginya tanggul yang membentang luas di kawasan perkebunan PT Intipalem Sumatera. Perjuangan masyarakat menuntut Intipalem Sumatera sudah dimulai sejak tahun 2016, namun sampai hari ini belum membuahkan hasil. Aja. Oh, biarin yang buka lah. Biarin yang buka. Bukan, nggak pelan bukan, cuma ini ngomong. Itu nanyain tentara harus gila kamu. Sepanjang perjalanan kami melihat perkebunan masyarakat yang tergenang air dan tiba di pedalaman hutan kami melihat pohon-pohon yang gagah berbaring tertunduk di hadapan eskapator amfibi yang mengacak-ngacak seisi hutan entah atas izin siapa. Berteriak tumbang satu pohon kehidupan lenyap ditebang kerakusan. Burung
Ekspedisi ini mengingatkan kami pada sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dahulu, sungai dan hutan Nantalu adalah kawasan perang menghadang Belanda masuk ke Nusantara. Namun kini, hutan Nantalu bakal tinggal menjadi kenangan. Di tengah perjalanan, kami bertemu dengan para nelayan yang sudah puluhan tahun mencari ikan di kawasan Sungai Nantalu. Raja pada ngundang mau survei inti Palem Sumatera, tanggulnya. Itu salah satu katanya diindikasikan penyebab utama kebanjiran lahan masyarakat. Mungkin aja kebanjiran di sini. Orang itu kan bintang orang begini orang itu orang itu apa tuh? Iyalah. Jadi air nggak bisa ngalir ke laut. Ngalir. Cuma kan air itu musim di Sungai Lobah. Sungai Lobah, Sungai Asahan, keluarnya. Inti Palem itu kuat apanya? Kalau pengalaman Bapak lah selaku selama berapa tahun Bapak ini bekerja, Pak? Dari kecil udah ibarat Tahun lah Pak ya? ibaratnya kerja di sini terus lah waktu kayu Tahun lah dulu Pak kan. ya? Kurang lebih itu Pak ya? Jadi menurut Bapak lah, apa ada sungai alam itu? Kalau sungai alam udah banyak putus lah. Dibikin benteng itu ya? Iya dibikin orang Bapak ini yang tembus itu bukan sungai alam lagi. Sungai alam itu udah Bapak seberang itu. Itu udah Park Beko lagi yang dijalani. Bapak pun sebelum ada di malam itu kan udah 2 tahun tuh kayu semua kan? Artinya yang mana sungai alam, yang mana alur pembuangan ini waktu apa ya? 2 tahun ya Bapak itu kan? Nah, nanti ada di antara alur air pembuangan ini yang apa? Pembuangan alur ini, air ini untuk bikin benteng itu. Banyak Pak ya? Lahan masyarakat di Sukaraja banjir juga, Pak? Sebagian. Sebagian ya, tapi lama-lama jadi semuanya itu, Pak. Iyalah, batu tanggul itu. Iya, air nggak bisa keluar kan? Kalau air yang tambah ini, tambah. Pak, dulu Pak. Turun ke sana. Ini terus. Nah. Terowongan wih. Abang terowongan. Ais kayu. Nah, coba. Lagi Pak, lagi. Pulang ke Pak. Kepala. Udah bisa kelepas. Udah. Oh, belum. Ya. Terus nunggu baik kok. Kita lepaskan. Lepaskan dari semahan ini biar kita hidupkan. Udah masuk apa ya alurnya? Cari masing-masing. Betulan. Oh, biasa Bapak. Dengan tembaknya gini. Bapak ini bawa tembak. Kalau itu dibuka kering lah ini gitu. Kering lah. Mau ditutup. Semua ditutup ronjong orang itu. Kalau kata orang itu apa? 1, 2, 3, 4. 3 itu Pak. 3 yang ditutup. Tak tahu lah aku. Semua 4 itu. Kalau kata orang itu, Pak, penyebab banjir pendangkalan Sungai Nantalu. Tidak ya inilah satu-satunya. Tanggul ya. Iyalah. Jadi
meterannya air bisa terbablas mana nggak bisa bablas. Ini aja Tahan, Pak. para nelayan ini aja dikumpulkan suaranya udah sama. Iya, Yang orang itu hidup lebih 40 tahun di sini aja. betul. Dengan adanya ini aja Pak. Dengan adanya PT Intipalem itu aja makanya nggak mau keringan gitu ya. Iya. Mana kering? Iya. Kalau dulu sebelum ada PT Intipalem, ini udah puluhan tahun, 40. Ini sebalik ini nggak sungai. Besar. Besar nggak? Lebar. Ada besar tuh lebar dia. Kalau Itu Setibanya di Tanggul kami menemukan jawaban kenapa air mengenang di lahan masyarakat. Bukanlah karena pendangkalan sungai Nantalu yang masih dapat menahan bot kami tanpa kandas ke dasar sungai, tapi karena tingginya tanggul yang membentang 8 km milik PT Intipalem Sumatera membuat 4 sungai alam tak dapat mengalir ke lautan dan kembali ke lahan pertanian rakyat. dari desa Bangun, desa Padang Maundang, desa Alam Bopo. Dan dulu air yang dari ketiga desa ini ngalirnya ini, tolong ikuti saya. Ini ngalirnya ke sungai ini. Nah, inilah air ketiga desa itu mengalirnya untuk menuju ke laut. Tapi sekarang air yang dari 3 desa itu menuju ke laut sekarang di benteng, pas di tengah-tengah tempat saya berdiri. diliput dulu. Hebatnya pembentengan itu Pak. 2 tingkat. Apabila debit air naik, benteng yang di dalam dinaikkan ke benteng paling tinggi supaya ini lebih tinggi dengan lebar yang cukup lumayan, kurang lebih 8 meter, dan itulah kakinya di dalam. Dan apabila memang debit air itu naik, dengan gorong-gorong itu bisa menyelamatkan sebagian air itu keluar. Tapi dengan pembentengan orang itu lagi, nah, ada 2 tingkat. Yang tujuannya apa? Menyelamatkan orang itu saja. Jadi jangan dibilang PT IPS, bukan gara-gara pembentengan mereka di lokasi orang itu Parang Mahondang, Bangun, Alang Bangun, Rawasari banjir. Tidak, karena ulah semena-mena mereka. Dan kami yakin PT IPS tidak bisa melakukan ini tanpa ada keamanan dan kenyamanan mereka melakukan ini. Pasti ada. Ada backingan dari penguasa. Ada backingan ordal di pemerintahan ini, baik di birokrasi, eksekutif maupun legislatif. Kami yakin itu Pak. Tidak mungkin di negara ini ada semena-mena tanpa ada yang membackup. Kami yakin itu Pak. Kawan-kawan, lihatlah ini. Lihat. Cerocok bambu ini yang menahan tanah yang dimasukkan ke guni yang jumbo besar. Dulunya ini Pak, itu kan ada di sana pintu pembuangan air sekian, alurnya apa. Tapi dengan adanya debit air yang melimpah, mereka tutup total. Dan mereka membuat solusi sebetulnya bukan solusi artinya membantu masyarakat. Solusi mengamankan lokasi mereka supaya air itu jangan melimpah. Itu dengan gorong-gorong. Dan letak gorong-gorongnya itu Pak tahu Pak, dari dasar apa kurang lebih 5 meter atau 3 meter. Apa mungkin air bisa meresap atau mengalir dengan maksimal? Jadi fungsinya itu adalah hanya menyelamatkan benteng mereka dari limpahan yang air yang luar biasa. Kalau alur yang pertama yang ada di sana, pintu airnya itu sudah ditutup total Pak, dengan tanah yang dimasukkan ke goni dan cerocok, dan dihambat lagi dengan bongkaran-bongkaran coran supaya ini jangan terbawa air dengan adanya ini. Dan gorong-gorong untuk penyelamat ini Pak. Formalitas ini. Iya, penyelamat orang itu, bukan membantu masyarakat Pak. Nggak ada membantu. Jangan kita wariskan ke anak cucu kita, tapi boleh hanya kita saja yang merasakan. Dan pada zaman kita ini, kita harapkan penderitaan ini selesai tuntas dan kita bisa menikmati hidup di negara Republik Indonesia ini. Kami mohon kawan-kawan seperjuangan, kawan-kawan sama penderitaan
yang dikorbankan oleh kejalilan orang-orang penguasa dan pengusaha, supaya kita bergandeng tangan. Ayo suarakan ini ke pemerintah kita, suarakan perlu ke dunia, supaya kita lepas dari penderitaan ini, supaya kita bisa bercocok tanam sesuai dengan kemampuan kita dan kemauan kita di kebutuhan kita sehari-hari. Merdeka! 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 Burung bangun sarang, kami hidup dirawat oleh hutan, dibesarkan di bawah bayang-bayang dedaunan. Tak kekurangan kami hidup dan bertahan. Tiba-tiba kau datang membawa kehancuran, menciptakan ketakutan yang tak diinginkan. Di dalam rimba yang akan terancam hilang, yang engkau rusak hanya karena kepentingan. Luapkah marah di dahimu, ku tancap panah sejengkal tanah, berdoa dengan darah leluhur, biar liar hidupku bersama pohon, batu dan hutan bernyawa damai, alunkan mantra kehidupan.